Halo, jumpa lagi di Klinik Gratis Sejak Kampus bersama saya Rizky Saiful di sini sendirian. Pak Mufidnya masih menunggu komputer barunya dikirim dari luar negeri ya. Jadi belum bisa juga ngerender video-video yang minggu sebelumnya. Mohon maaf. So, kita di sini jawab apa? Jawab pertanyaan yang terakhir dari antrian kita di Slido itu adalah tentang self manage ya, bikin tim jadi self manage. Sebelum jawab, aku mau cerita bahwa ya ini pertanyaan terakhir. Kalau memang ada yang kurang dari aku untuk menjawab sehingga akhirnya nggak ada yang mau jawab lagi, sorry nggak ada yang mau nanya lagi, tolong kasih tahu ke aku ya. Jangan malu-malu. Aku orangnya suka apa namanya masukan. Nah kalau nggak ada ya berarti mungkin emang udah pada pinter-pinter, udah pada apa lancar gitu. Yang mana itu sesuatu yang bagus. Oke, jadi lanjut kita lihat pertanyaannya. Gimana persuade tim agar self manage? Dev team udah terbiasa pasif sebelumnya. Programmer terbiasa nunggu func spec dulu dan tim terbiasa ikut target timeline dari PM. PM ini product manager atau project manager. Nah, um, jadi di sini ada kata kunci ya, si buat dev team ini adalah pasif gitu, nggak nunggu ini, nggak ambil inisiatif, disuapin requirement baru kerja dan timeline dibilang tanggal sekian beres ya, nurut aja gitu, nggak berani bilang nggak. Oke, itu kondisinya. Ini adalah concern yang bagus banget dari Mas Benny yang nanya, thank you berat Mas Benny. Em, Banyak manajer di posisi Mas Benny sebenarnya nggak cuman Scrum Master doang atau Agile Coach doang. Atau mungkin bahkan kita satu tim kita ada di satu tim yang teman-teman kita pada kayak gitu. Jadi kita ngerasa nggak nyaman buat kerja gitu. So apa yang bisa dilakukan? Nah, em, menurut aku persuade itu adalah hal yang kurang pas gitu kan, mempengaruhi, mengajak, membujuk gitu. Nah, kenapa? Dari pengalaman aku pribadi yang aku lakukan di posisi itu adalah aku itu ngobrol. Maksudnya ngobrol ini apa? Maksudnya ngobrol ini ya ngobrol gitu. Hal berbincang, berdiskusi, bertukar cerita gitu kan. Curhat, saling curhat gitu dan nggak terkait sama kerjaan gitu. Justru bakal bantu buat bikin tim jadi self manage. Kok bisa? Kok bisa gitu? Oke, kita coba lihat visualnya. Ini udah sempat aku tulis sebelumnya. Jadi ngobrol ya, ngobrol. Apa yang diobrolin? Em, Buat pengalaman aku, kebetulan aku jadi manajer waktu itu. Jadi ada orang yang report sama aku dan mulainya bisa sesimpel dan sehalus ngobrolin LinkedIn. Maksudnya apa nih LinkedIn? Maksudnya kita buka LinkedIn bareng-bareng ya. Ini konteksnya one on one ya. Kita buka LinkedIn bareng-bareng terus kita lihat kan dulu kerja di mana gitu. Di mana-mana aja gitu. Ya udah cerita aja. Dulu gue di sini gue lulus dan bis itu kerja di sini dan yang gue rasain yang gue pelajarin di sana apa aja gitu dan apa termasuk di sana berarti kayak eh bos gue itu bos-bos yang gue suka pas di sana tuh yang kayak gini loh gitu dan yang gue nggak suka tuh yang kayak gini nih maksudnya sikapnya ya gitu, treatmentnya gitu. Nah itu kita saling cerita tentang itu. Biasa gue mulai duluan sebagai manajernya sekalian ngasih contoh juga ceritanya kayak gimana. Nah habis itu mereka cerita lanjut. Nah sambil cerita gue motong boleh, nanya gitu. Jadi apa ya, nggak formal gitu, casual gitu. Nah itu konteks yang bisa banget teman-teman lakuin bahkan di hari pertama ya, di day one. Ada orang baru join, baru kenal, kita bisa langsung start cerita tentang LinkedIn ini gitu. Dari ini aja udah dapet gitu bahwa oh dia tuh suka lingkungan kerja yang kayak gimana gitu, suka tipe kerjaan seperti apa gitu, nggak suka gaya bos yang kayak gimana gitu. Dan menurut gue safe banget gitu buat diomongin di awal karena toh juga si report kita kan belum tahu kita kayak gimana gitu kan. Jadi ya dia ngomong aja apa adanya. Nah, terus kalau udah ini dilakuin, saran gue sih ya kerja aja langsung seperti biasa, nggak usah lanjut ngobrol yang lain-lain dulu gitu kan. Ini aja udah lama soalnya. Nah, teman-teman, cuman gini, jangan berhenti di sini ya. Jadi lanjut kalau misalnya ada kesempatan itu teman-teman bikin lagi sesi ya cerita tentang Wheel of Life.
Nah, Wheel of Life ini apa? Teman-teman bisa googling sendiri. Itu adalah tools atau metode yang dipakai buat coaching gitu kan, buat ngeliatin aspek hidup mana sih di dalam diri lo, di dalam diri kita gitu kan, yang kita lagi puas, lagi so-so aja gitu, atau lagi bener-bener nggak puas gitu. Nah, aspek hidupnya teman-teman bisa googling sendiri, ada 8 ya kan, roda kan, terus dibagi 4 jadi 8. Nah, eee, kayak apa yang teman-teman bisa dapat di sini, di sesi ini, itu adalah bisa dapat, eee, konteks yang aktual, aktual banget gitu, bahwa setiap orang kan ada nih, kebetulan gue lagi butuh duit nih gitu, eee, apa namanya, lagi pengen nabung gitu, bikin orang tua naik haji gitu kan, di Indonesia banyak tuh yang pengen. Nah, atau lagi dikejar utang. Nah, ada juga orang yang lagi butuhnya justru waktu gitu kan, karena keluarganya misalnya lagi ada yang sakit. Atau ada yang justru justru butuhnya itu adalah kesempatan buat explore hal baru di kerjaan gitu, karena dia mulai ngerasa stuck di yang kerjaan sekarang. Nah, hal-hal kayak gini kalau misalnya apa namanya, orang reports kita itu dia kurang terbuka gitu kan, cukup introvert, itu jarang buat muncul gitu dari dianya langsung ngobrol ke kita gitu, curhat gitu, itu jarang. Jadi butuh buat dipancing. Nah, Wheel of Life ini jago banget buat mancing itu, gitu. Apalagi kalau ya sama kayak yang Linkin tadi, dicontohin dulu sama manajernya. Manajernya ngomong duluan gitu di Wheel of Life-nya, manajer kayak gimana sih gitu. Nah, gue sih kebantu banget, bukan cuman buat terkait bikin self manage ya, tapi buat sebagai manajer kan butuh tahu gitu apa apa motivasi reports kita. Nah, itu memang hal yang paling penting ya dari benang merah dari dua activity ini gitu, bahwa kita bisa tahu motivator dan demotivator dari rekan kerja kita. Ini selain kita bisa bantu kita bernavigasi tadi, maksudnya bantu kita how we do treat them, ini juga bisa bantu ningkatin trust. Oke, pas kita udah buka-bukaan tentang diri kita gitu kan, dan orang lain dengerin itu, orang lain bahkan nyambut itu, maksudnya nyambut tuh kayak gimana, ini gue cerita nih masalah apa namanya, problem gue ini gitu, dia juga bilang dia juga punya problem yang sama gitu, atau mungkin kakaknya gitu. Nah, itu kan berarti kan di apa ya, di-acknowledge gitu, perasaan kita diakui ya, mungkin kata yang lebih tepatnya kayak gitu, diakui oleh orang lain. Nah, itu bikin kita jadi lebih nyaman buat membuka perasaan kita. Maksudnya apa? Maksudnya, pemikiran kita gitu, apa yang kita, "Oh, ini gue nggak suka nih sama sama apa yang dia lakuin," gitu. Nah, eee, karena kita sebelumnya udah berbagi berbagi cerita gitu kan, berbagi emosi gitu, berbagi hal-hal yang emosional, kita lebih ngerasa, "Gua nggak apa-apa buat ceritain itu ke dia," gitu. Dia nggak bakal marah gitu. Dia nggak bakal menjauhin gua gitu. Dia nggak bakal, yang gua lakuin ini nggak bakal ngebakar jembatan ya, burning bridge ya istilah bahasa Inggris, ngebakar jembatan gua sama dia gitu. Nah, itu menurut gua kunci dari, apa namanya, salah, kunci dari kunci dari openness ya, trust gitu. Ada yang bilang di bahasa Indonesia kedekatan, kenyamanan gitu, mirip-mirip lah gitu. Trust bikin jadi open gitu. Nah, eee, oke ini entar abain dulu aja yang internal itu, gue mau cerita lagi tools lain. Eee, ini ada selain yang tadi satu 2 itu, ada yang level 3 ini lebih dalam lagi, dan gue sendiri juga punya pengalaman nyata di sini. Eee Pas udah berjalan ya, lu udah lakukan Wheel of Life tuh, terus lu kerja day to day gitu. Nah, nanti sampai di satu titik di mana lu makin dekat, nah ini bisa nih dilakuin nih. Jadi lu cerita tentang biggest challenge growing up gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa googling, ini dari buku Patrick Lencioni, Five Dysfunctional of a Team gitu. Jadi yang diceritain langsung bener-bener hal-hal yang bahkan bisa jadi traumatik gitu. Traumatiknya kapan? Pas lagi kecil gitu. Ini ada waktu gue di Altera, gue ngelakuin ini ke tim gue, dan habis itu gue coba ajak leaders, managers, mana yang ada yang tertarik nggak buat implement juga gitu. Nah, habis itu ada 4 orang. Nah, habis itu mereka ngelakuin ini di timnya masing-masing ya setelah gue ajarin gitu.
Nah, ada bahkan sampai cerita tentang, gila gue jadi tahu bahwa dia itu sebenarnya dulu, pernah pindah agama gitu. Gue nggak tahu sebelumnya gitu, dan dia cerita gitu, problemnya dia, strugglingnya dia pas pindah agama gitu, apa namanya, eee, kesendiriannya dia gitu-gitunya, dan hal sedalam itu biasanya kalau nggak dipancing nggak muncul gitu. Nah, eee itu bantu banget buat buat abis itu jadi terbuka, jadi nyaman, jadi deket gitu. Apalagi zaman sekarang nih ya, zaman, remote working, WFH gitu. Jadi kalau dulu kan kita secara alami mungkin ngelakuin hal-hal kayak gini ya, pas lagi di makan makan siang, makan apa gitu, mungkin ada satu orang di tim yang interpersonalnya tuh jago gitu kan, jadi bisa, mancing-mancing orang buat ngobrolin hal ini gitu, which is good gitu. Nah kalau sekarang gimana gitu, nah memang jadi tugas manajernya, di tim Scrum ya berarti tugas Scrum Master sih buat ngelakuin hal-hal kayak gini, gitu. Nah, sekarang, balik lagi ke yang tadi gua sempat, apa namanya, bilang tunggu dulu, ini kan di sini tulis ada internal kan ya. Nah ini sih berarti lebih ke strategi. Strategi yang bagus ya, seperti apa, lakuin dulu di dalam developer, di dalam internalnya antar satu orang gitu kan, antar developer. Kenapa? Kan tadi dibilang, "Oh, gua diminta buat, gue sebagai developer diminta buat berani ngomong ke product manager, project manager gitu, masalah timeline." Nah itu kalau ke dalamnya aja nggak terbuka masalah task ya, wah gila gue dikasih task sama temen gue atau, diminta sama temen gue kayak gini tapi berat gitu kan, gimana mau berani keluar gitu. Jadi lakuin dulu internal, bahkan bicara internal kayak gini, ya kalau lu, leader-nya atau mungkin scrum master-nya, lu lakuin one on one dulu aja gitu. Kalau emang lu timnya juga baru terbentuk banget gitu kan, atau lu baru gabung gitu, lakuin one on one dulu aja gitu. Nah baru ntar membesar sampai level product manager, product owner, atau bahkan mungkin sampai level ya, stakeholder di atasnya gitu. Kenapa? Kalau memang ya yang bersangkutan itu, ya beneran ngerasa, beneran engage juga sama si, produk ini gitu, datang di sprint review gitu kan, nanya-nanya. Makin intens dia engage sama produknya, yang berarti sama tim Scrum-nya juga, makin butuh dia buat ngelakuin kayak gini gitu. Nah, tugasnya Scrum Master lah berarti buat, memberikan edukasi ke CEO lah misalnya gitu kan, buat ngeluangin waktunya untuk ngobrolin hal-hal personal sama tim, di sini gitu, tim-tim produk ini gitu. Scrum Master harus bisa cerita benefit-nya apa, kenapa nih investasi yang bagus. Ya, tadi kan buat self manage, bikin timnya juga jadi, kerjanya lebih kenceng. Terus, tadi ya, jadi itu strategi, internal, one on one, terus eksternal gitu kan. Nah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ini gue tutup dengan, kan sebenarnya, openness itu salah satu aspek doang yang tadi ditanya sama Mas Benny, tapi kan pembukanya tuh self manage gitu. Nah ini yang dari gue pribadi ya, menurut gue bullshit lah, lu diminta, apa namanya, self manage tapi, masalah openness, masalah komunikasi nggak jalan, gitu. Kenapa? Soalnya yang namanya tim, gitu kan, yang namanya tim dia kerja bareng, yang nggak pakai kontak batin gitu, nggak kayak, oh tahu-tahu gue paham gitu apa yang dia maksud gitu. Ini gue, gue menyadari mungkin di Indonesia pada senang hal-hal kayak gini, telepati lah, apa gaib-gaib gitu, cuman man, that's not how the world works gitu ya. Jadi kita berkomunikasi ya lewat ngomong, lewat ekspresi gitu kan, lewat, apa namanya, pilihan kata gitu. Nah itu terkait banget sama seberapa lu nyaman sama seseorang gitu. Kalau lu nggak nyaman pasti lu bakal lu tahan-tahan, lu pasti jaim gitu. Nah, jadi ya buat ngomong ya berarti harus tadi kan ningkatin, trust-nya gitu, kepercayaannya itu yang, sorry bukan kepercayaan ya, di Indonesia lebih ke kenyamanan, kedekatan gitu, itu yang dibangun gitu. Nah, mmm, jadi, akhir kata, saran utamanya gue kayak gini gitu, jadi kalau lu mungkin sempat lihat video gue misalnya dibahas tentang Scrum Guide bilang, "Oh ntar di sprint review lu, apa, developer, kasih kesempatan buat ngomong, cerita gitu kan, apanya dia gitu, demo gitu yang Scrum Guide minta gitu, atau mungkin di sprint planning, oh developer emang Scrum Guide minta kok, sprint planning developer sendiri yang nentuin jumlah kerjaan gitu. Atau mungkin di Kanban, tentang WIP limit gitu, mereka sendiri yang nentuin gitu. Nah, hal-hal kayak gitu bener, itu semua bener, gue nggak bilang itu salah gitu. Cuman kalau elunya itu, nggak
ngasih nih yang kayak gini-gini nih, yang tentang ngobrol gitu kan, bangun kedekatan gitu. Nah itu, ya susah jalannya gitu, jalannya bakal jadi nggak lancar banget gitu. Jadi, eee, apa ya, ini kan tentang emosi gitu, trust ini adalah tentang emosi gitu, dan lu nggak bisa buat emosi kayak gini sesuatu yang ya lu kasih instruksi gitu, "Eh lakukan ini, lu harus open ya," gitu, "lu harus jujur ya, lu harus apa ya," gitu kan, lu nggak bisa gitu. Lu harus nyentuhnya, lu harus nge-treat-nya juga bukan dengan, eee eee, logika gitu, atau dengan juga bukan dengan perintah, lu harus nyentuhnya dengan emosi juga gitu. Nah emosi dibangun lewat kayak gini gitu, ngobrol gitu. Oke, sekian, cukup panjang, cuman gua harap cukup padat. Sekali lagi yang gue ingetin kalau misalnya lu nggak suka sama cara gua ngejawab atau gimana, ada yang perlu gue perbaikin, bilang ke gua seneng banget dengernya. Dan ya berarti klinik gratis mungkin di-hiatus dulu sampai nanti ada yang nanya lagi. Setiap minggu bakal di-ping juga kok buat nanya. Oke oke oke, see you semua, bye-bye.